Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Firmansyah dengan NIM 240411100139. Video ini akan berisi tentang pengerjaan tugas video demo P15 Final Project, yang mana di sini kita akan menjelaskan arsitektur database, tantangan, solusi, evaluasi performa, dan pengembangan lanjutan. Jadi langsung saja di sini kita melihat arsitektur database-nya. Di sini database saya bertema gym. Jadi terdapat 9 tabel, yaitu booking class, jadwal latihan, kelas olahraga, log visit member, membership, paket membership, trainer, dan transaksi pembayaran. Dimana booking class ini berisi tentang data-data member yang melakukan booking class dan jadwal yang mereka pilih. Sedangkan jadwal latihan ini berisi tentang data-data dari jadwal yang tersedia, berisi tentang terdapat jadwalnya jam berapa, trainer, kelasnya, kelas apa, tanggal, jam mulai, dan jam selesai. Lalu terdapat juga tabel kelas olahraga, yaitu macam-macam kelas olahraga yang tersedia pada gym tersebut. Lalu ada tabel log fisik member, berfungsi untuk menyimpan data berat badan dari seorang member. Jadi akan melakukan pencatatan, tanggal pencatatan, berat badan mereka saat itu, catatannya apa. Lalu terdapat tabel member juga, berisi nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Lalu terdapat tabel membership juga. Jadi member tersebut itu membershipnya apa, mereka memulai dan tanggal selesainya, dan status mereka itu apa dalam gym tersebut. Lalu juga terdapat paket membership. Jadi tabel paket membership. Jadi berfungsi untuk menyimpan data-data paket membership yang tersedia pada gym tersebut. Lalu trainer, tabel data trainer ini berfungsi untuk menyimpan data dari trainer yang dimiliki oleh gym tersebut. Lalu terdapat tabel transaksi pembayaran yang digunakan untuk menyimpan data-data transaksi pembayaran dari member tersebut. Selain itu juga terdapat 2 prosedur, yaitu batalkan booking kelas dan juga registrasi member baru. Juga terdapat 2 store function, yaitu hitung selisih berat dan juga hitung status membership sisa hari. Terdapat 2 trigger juga, yaitu otomatis kurang kuota dan otomatis update status membership. Lanjut, tantangan terbesar dalam mengerjakan database gym ini ialah pastinya memasukkan total 100.000 data pada database saya. Dan pastinya yaitu membuat query seperti store prosedur, store function, dan trigger merupakan tantangan terbesar bagi saya. Karena jika kita belum terbiasa, maka membuatnya akan sedikit kesulitan. Jadi sehingga solusi yang bisa saya lakukan ialah melakukan explore lebih lanjut ke internet dan sering melakukan query-query seperti membuat store prosedur, store function, dan juga membuat trigger ini. Lalu evaluasi performa yang di sini bisa saya jelaskan, yaitu jadi seandainya kalau ada member melakukan sebuah registrasi, dia melakukan registrasi dalam gym tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam tabel member. Nah, saat dia dimasukkan ke tabel member, maka dia juga akan otomatis dimasukkan ke tabel membership dan bisa dikatakan aktif. Lalu pastinya member tersebut juga melakukan transaksi pembayaran. Jadi saat transaksi pembayaran mereka bisa dikatakan status bayarnya lunas, maka status membership mereka yang ada di tabel membership juga akan otomatis update menjadi aktif. Lalu seandainya saat member tersebut melakukan sebuah booking class, ingin melakukan booking class, melakukan booking class pada kelas ini, jadwalnya ini, berdasar jadwal, maka saat seandainya member tersebut melakukan pembatalan booking class tersebut, maksudnya member tersebut melakukan booking class, maka otomatis stok dari kelas tersebut akan otomatis dikurangi. Nah, itu menggunakan sebuah trigger, otomatis kurangi kuota. Namun saat member tersebut itu ingin melakukan pembatalan yang awalnya tadi udah terjadwal,
lalu member tersebut ingin membatalkan, kuota yang mereka ambil dari stok tersebut otomatis akan dikembalikan. Nah, itulah fungsi store prosedur dari batalkan booking kelas ini. Lalu seandainya member tersebut ingin mengetahui berat badan mereka dari awal mereka melakukan latihan itu sama berat badan mereka yang terbaru itu apakah mengalami penaikan atau penurunan. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan store function. Jadi melakukan pengurangan dari berat awal dikurangi sama berat akhir. Apakah hasilnya minus? Jika minus, maka bisa dikatakan dia mengalami penaikan. Tapi penurunan maksudnya. Tapi kalau hasilnya positif, dia mengalami penaikan. Tapi kalau hasilnya 0, maka tidak ada perubahan. Lalu lanjut, kalau ada otomatis juga di sini terdapat otomatis update status membership. Jadi kalau seandainya membership itu dikatakan aktif, melakukan update status membership. Oh ya, sorry. Ini tadi yang kalau seandainya dia melakukan transaksi pembayaran, bisa status bayarnya lunas, maka otomatis di membershipnya otomatis melakukan update yaitu aktif, statusnya aktif. Nah, sekarang kita bahas yang bagian registrasi member baru. Oh ya, tadi kita sudah bahas yang ini, yaitu saat melakukan registrasi otomatis juga menambahkan ke tabel membership. Lalu lanjut ke status membership sisa hari. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengetahui sisa hari dari member tersebut. Jadi dengan fungsi ini kita bisa tahu berapa sih sisa hari mereka dari awal daftar sama awal berakhirnya membership mereka. Nah, itu menggunakan fungsi status membership sisa hari. Lalu pengembangan lanjutan yang bisa dilakukan ialah membuat sebuah grid view. Jadi kalau kita ingin melakukan tracking berat badan lalu menggunakan hitung selisih berat, kita akan melakukan query select member lalu memanggil hitung selisih berat. Nah, kalau seandainya kita ingin mempermudah, kita tinggal buat grid view dari select tersebut sehingga admin tidak perlu mengetikkan sebuah query, jadi langsung melihat ke view-nya aja. Nah, pengembangan yang lanjutan yang bisa dimasukkan ke dalam database ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya demo kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.